berbeda dari biasanya. Karena dalam rangka memperingati Hari Wanita Internasional. Sebelumnya, mari kita saksikan pengumuman berikut. Mengawali ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah seorang wanita yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dari kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya, baik itu waktu malam, baik itu waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Dari pembacaan kita tadi, kita belajar dari Ratu Ester, yaitu seorang wanita yang hebat, yang berperan penting dalam menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Tema talkshow kita hari ini adalah peran wanita Kristen di tengah keluarga dan masyarakat. Kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang telah hadir bersama kita hari ini. Pertama, saya akan menyapa Pak Julius, seorang bapak yang ganteng dan penuh wibawa. Shalom jemaat Tuhan. Berikut kepada ibu yang cantik dan anggun, yaitu Ibu Sanci. Salam. Beliau ini adalah istri dari Pak Julius.
Nah, selanjutnya pada hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial dari pemuda, yaitu Kiki dan Benayan. Oke, kita akan mulai dari Ibu Sanci. Nah, menurut Ibu Sanci, apa sih wanita Kristen itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanyakan ke saya, pandangan saya tentang wanita Kristen, maka jawaban saya adalah wanita adalah sosok yang mencerminkan karakter Kristus. Karena di dalam kehidupan wanita itu ada hal-hal yang harus menunjukkan bahwa ada Kristus yang ada membentengi dan menaungi kehidupan wanita itu sendiri. Nah, tema kita berbicara tentang wanita Kristen. Kita berbicara tentang wanita dan kita juga berbicara tentang Kristen. Sehingga di dalam kehidupan wanita itu dia harus menggambarkan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sifat-sifat Kristus itu yang seperti apa yang diharapkan dari seorang wanita? Wanita itu adalah seorang atau sosok yang penuh kasih, sosok yang bisa mencerminkan karakter Kristus dengan memberikan perhatian dan juga dampak yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh keluarga dan juga oleh masyarakat luas di mana wanita itu berada. Demikian. Kita telah mendengarkan pandangan dari Ibu Sanci. Berikut kita menuju Kiki. Ya. Apa pandangan Kiki tentang wanita Kristen itu? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya kepada saya. Saya sebagai pemuda Kristen memaknai wanita Kristen itu yang terlihat bukan hanya kecantikan dari fisiknya ataupun badannya saja, tetapi juga karakternya atau kepribadian yang baik. Bagaimana wanita itu berbicara, kemudian wanita itu bertindak kayak gitu. Jadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, terus yang saya lihat wanita Kristen itu hidupnya sesuai dengan takut akan Tuhan. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia memandang kepada Tuhan, dan pada akhirnya setiap apa yang ia lakukan dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian wanita Kristen menurut pandangan saya, ketika dia mengalami suatu masalah, mengalami hal sulit, dia tidak lari ke hal-hal yang bisa menjerumuskannya, tetapi dia kembali ke Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, wanita Kristen bisa menjaga kekudusannya, menjaga hidup dan tubuhnya agar tetap kudus di dalam Tuhan. Kemudian tetap dalam kerohaniannya dia selalu mempunyai kemauan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Oke, itu menurut saya mengenai pandangan wanita Kristen. Terima kasih. Kita telah mendengarkan paparan dari dua narasumber wanita kita, dan berikut kita akan mendengar dari sudut pandang pria. Bagaimana sih wanita Kristen itu? Ya, yang pertama kepada Pak Julius, bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, baik. Menurut pandangan saya sebagai pria, bagaimana wanita Kristen itu? Menurut saya bahwa wanita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, di mana di dalam kitab Kejadian pasal 2 menjelaskan bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong yang sepadan, di mana bahwa wanita mempunyai posisi, bukan posisi yang di belakang atau yang nomor 2. Berbicara tentang sepadan itu adalah bergandengan tangan sejajar, ya, sekalipun di dalam
bangsa kita, membedakan tentang gender. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa wanita itu adalah wanita yang hebat. Ya. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita tadi, Ratu Esther, dia adalah wanita yang hebat, di mana dia mampu berdampak, dia mampu memberikan dorongan, dia mampu mengajak yang lain untuk berdoa, berpuasa, untuk melawan musuh-musuhnya. Saya percaya bahwa wanita itu tidak dipandang sebagai wanita yang lemah, tetapi mereka adalah wanita yang hebat. Mungkin itu dari saya, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Benaya tentang wanita Kristen? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai pemuda Kristen, setelah saya mendengar pertanyaan ini, seketika itu saya mengingat suatu istilah yang sering saya sebutkan di dalam kehidupan saya, yaitu Wonder Woman. Jadi itu adalah istilah untuk wanita yang perkasa. Istilah tersebut saya sering katakan untuk sosok wanita yang ada di dalam kehidupan saya, dan itu adalah ibu saya. Istilah itu saya gunakan untuk ibu saya karena memang di dalam kehidupan saya, latar belakang saya adalah anak yang bertumbuh dalam latar belakang keluarga yang broken home. Jadi ibu saya berjuang sendiri dalam memelihara kami, anak-anaknya, untuk hidup. Jadi istilah itu saya gunakan untuk ibu saya karena memang di dalam kehidupan kita, ibu saya itu mengambil dua peran. Bukan hanya seorang wanita yang bertugas di dalam rumah maupun ya sebagai seorang pekerja juga, memberikan kasih sayang kepada kita anak-anak, tapi juga sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah demi keberlangsungan hidup kami anak-anak. Dan juga mungkin kalau anak-anak seperti kami ini, anak-anaknya jika terkena masalah, dia adalah sosok yang paling pertama ada di depan untuk melindungi anak-anaknya. Oleh sebab pengalaman-pengalaman saya tersebut, maka ketika mendengar istilah atau pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada saya dapat menyebutkan wanita Kristen adalah wanita yang perkasa. Terima kasih. Iya, jadi Saudara Benaya langsung menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa wanita Kristen itu adalah wanita yang luar biasa. Oke, kita telah mendengarkan pandangan dari narasumber kita tentang wanita Kristen. Ada pernyataan di kalangan umum mengenai wanita adalah makhluk yang lemah dan perannya hanya di dalam rumah tangga. Nah, Ibu Sanci, bagaimana pandangan Ibu tentang pernyataan ini? Oke, baik, terima kasih. Kalau ditanyakan tentang pandangan atau pendapat kalangan umum, kalangan masyarakat selama ini bahwa wanita itu dikategorikan sebagai makhluk atau kaum yang lemah. Menurut saya, wanita adalah kaum yang hebat. Jadi bukan kaum yang lemah. Walaupun secara umum gambaran karakter wanita atau sifat wanita itu adalah lemah lembut, penuh kasih, penyabar. Tetapi di balik kelemah lembutannya sebenarnya ada satu kekuatan, atau kalau kita pakai bahasa Inggris belanginnya itu adalah punya power. Wanita itu punya power di balik kelemah lembutannya itu. Jadi intinya adalah wanita bukan kaum yang lemah, tetapi kaum yang super hebat, yang punya power untuk bisa berdampak dan menjadi penolong untuk suami, menjadi penolong untuk anak-anak, dan juga menjadi penolong di tengah-tengah masyarakat.
Sekian. Nah, itu tadi pandangan dari Ibu Sanci ya. Berikut bagaimana pandangan dari Kiki? Baik, terima kasih kepada Ibu. Kalau menurut saya ya, saya sangat tidak setuju ya. Mungkin kalau dulu pemahaman itu sangat kuat gitu ya bagi perempuan, di mana perempuan itu hanya di rumah saja ngurus anak, terus cuci piring, cuci baju gitu. Tapi berjalannya waktu, zaman semakin berkembang, makin kesini banyak wanita-wanita yang juga bekerja, mengejar karirnya. Karena wanita juga memahami atau menyadari bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu sama, laki-laki dan perempuan, sama-sama diberikan kemampuan, potensi, talenta, bakat. Nah, jadi ketika wanita memilih untuk berani mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, akhirnya dia mengembangkan, menekuni, dan dia juga wanita juga mempunyai hak yang sama untuk mencapai mimpinya di tempat dia bekerja. Jadi wanita itu tidak lemah, wanita itu juga kuat, dan juga ketika dia bekerja bukan berarti dia mau menyaingi laki-laki untuk menunjukkan bahwa wanita itu lebih hebat dari laki-laki. Itu tidak sama sekali, karena ketika wanita bekerja dia juga menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang kuat, wanita yang mandiri. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Iya, jadi wanita itu bukan kaum yang lemah ya. Oke. Iya, menurut Pak Julius mengenai pernyataan bahwa wanita itu adalah kaum yang lemah dan perannya hanya untuk mengurus rumah tangga. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Pak Julius, dukungan apa sih yang Bapak berikan kepada Ibu Sanci yang selama ini udah berperan sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan sebagai seorang pendidik, dan juga berperan sebagai gembala dalam jemaat? Ya, baik Bu, saya menjawab pertanyaan Ibu. Dukungan apa yang saya berikan kepada istri sebagai ASN, sebagai ibu rumah tangga, sebagai gembala di jemaat, sebagai ibu persit, ya, karena saya sebagai abdi negara. Tentunya di dalam tugas ini tanpa ada dukungan, saya rasa pasti tidak berjalan dengan baik. Tentunya saya sebagai seorang suami memberikan dukungan penuh, ya, dengan cara memberikan kelonggaran, memberikan semangat, dukungan supaya ketika melaksanakan tugas ada rasa percaya, saling mempercaya, sehingga karena kebanyakan juga di dalam kehidupan berumah tangga di zaman sekarang ada rasa tidak percaya kepada pasangan, sehingga banyak wanita-wanita yang takut untuk berkarir, banyak wanita-wanita yang takut karena untuk mengembangkan potensinya karena tidak dipercaya oleh suaminya. Saya secara pribadi memberikan dukungan penuh itu, ya, sebagai ASN, sebagai ibu gembala, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu persit, menyerahkan itu dalam hal apa kita saling berkomunikasi dan menopang, ya, satu sama lain. Tentunya dalam hal ini kita selalu melibatkan Tuhan, karena dalam apapun kita dalam hidup ini, sehebat apapun pangkat kita, sehebat apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, intinya kepercayaan ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, berikut sejauh pengamatan Bapak ya, yang selama ini Bapak lihat kepada Ibu Sanci sebagai istri Bapak sendiri ya, apa sih
peran wanita Kristen itu di dalam rumah tangga. Dia sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Ya, baik Bu, peran seorang istri sangat-sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, di mana untuk mendidik, mengajar, mengasuh seorang anak dan dalam keluarga itu sangat penting, karena mana pertumbuhan anak ya secara global, secara keluarga kita berdua suami istri. Tetapi yang peranan penting memang dalam rumah tangga, karena ibulah yang memberikan perhatian penuh kepada anak. Kalau garis besarnya laki-laki ini kan yang penting asal lewat. Dan kebetulan di dalam kehidupan saya secara pribadi, karena mungkin karena sibuk dengan dinas, ya, jarang untuk memperhatikan anak-anak di rumah, sehingga membutuhkan seorang ibu yang luar biasa. Sekalipun dalam tugas membagi waktu, memanage waktu dengan tugas yang banyak, bertugas di sekolah, tugas di rumah tangga, di pelayanan, itu sangat membutuhkan sekali, ya. Sehingga anak-anak ini juga tidak terbengkalai, mereka mendapatkan pendidikan yang baik, ya, pengasuhan yang baik, sehingga mereka juga terkhususnya untuk mengenal Tuhan. Peranan wanita ini juga sungguh luar biasa. Salah satu contohnya memang terjadi dalam rumah tangga. Kalau salah satu contoh, kalau berpergian, jujur kalau seorang ibu tidak ada dalam rumah, dan mungkin dinas luar gitu, rumah tangga pasti berantakan. Dalam rumah, dalam pekerjaan dalam rumah, ya, maksudnya dalam pekerjaan dalam rumah pasti berantakan. Tetap beda dengan sebaliknya, kalau seandainya laki-laki atau suami yang keluar atau dinas luar, pekerjaan dalam rumah tangga pasti beres, pasti, karena dia itu dah wanita yang hebat, ya. Bisa mengkapar pekerjaan laki-laki, tetapi laki-laki tidak bisa mengkapar pekerjaan perempuan. Itulah perbedaannya, Bu. Terima kasih. Ternyata ya luar biasa ya Pak ya, peran Luar biasa, seorang Bu. istri Ya. dalam rumah tangga. Luar biasa. Ya. Saya beralih ke Ibu Sanci. Ibu Sanci, bagaimana cara Ibu membagi waktu dengan peran yang telah Ibu jalankan selama ini? Oke, terima kasih. Untuk membagi waktu dengan kesibukan yang dijalani selama ini, yang pertama adalah komunikasi. Jadi sesibuk apapun, tetap itu dikomunikasikan dengan pasangan. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, maka pastinya dalam menjalankan tugas tersebut juga akan menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman. Dan yang kedua adalah di dalam menjalani kesibukan-kesibukan yang ada adalah menentukan skala prioritas. Di dalam skala prioritas ini harus melihat tugas mana yang lebih diutamakan atau didahulukan daripada tugas yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa tugas-tugas yang lain tidak penting, bukan. Jadi di dalam menentukan atau membuat skala prioritas ini, contoh kalau di dalam tanggung jawab atau tugas sebagai seorang istri prajurit, itu ada istilah 5 menit menentukan. Dan dengan cara seperti itu, terkadang kita ada di sisi tertentu atau pada hal-hal tertentu, biasanya disuruh istri harus hadir untuk mengikuti kegiatan tertentu. Nah, dengan demikian itu akan dikomunikasikan dengan suami atau dengan pasangan, bagaimana kalau misalnya di bagian ASN bisa izin, maka ajukan izin dan mengikuti tugas persit atau kegiatan persit.
tetapi juga selama ini ya memang yang berjalan yang kami lakukan seperti itu. Kalau ada kegiatan yang tidak bisa ditunda atau izin, maka harus diikuti atau dijalankan. Yang berikut adalah di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Pelayanan ya sejauh ini belum pernah ada istilah izin dalam pelayanan, karena memang itu harus dikerjakan. Nah, di atas semua tanggung jawab itu yang paling inti adalah di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri dan juga sebagai ibu. Karena bagaimanapun juga kalau kita sukses di tugas misalnya sebagai ASN, di dalam kegiatan Persib, di dalam kegiatan pelayanan, tetapi kalau di dalam keluarga sendiri terbengkalai, suami, anak tidak terurus, tidak terlayani, maka itu juga pincang. Jadi di dalam membagi waktu untuk menjalani tugas-tugas atau kesibukan yang ada, yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasikan dengan pasangan, dan yang kedua adalah membuat skala prioritas sehingga menjalaninya enak, ada damai sejahtera, dan juga mendatangkan hasil yang enak juga, baik untuk diri sendiri dan juga bagi keluarga. Demikian. Wow, keren sekali ya. Ternyata tidak salah Pak Julius mengatakan bahwa istrinya ini adalah luar biasa ya. Jadi ya, untuk supaya kita bisa membagi waktu dengan baik ya, komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga ya, Bapak Ibu. Dan juga harus menentukan skala prioritas. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita mengenai wanita Kristen. Nah, kembali kita ke kisah Ratu Ester yang mempunyai beban terhadap keluarga dan bangsanya. Nah, Benaya, apa yang kamu dapatkan dari kisah Ratu Ester ini tentang seorang wanita? Oke, terima kasih. Setelah saya menyimak, dan membaca, setidaknya ada 3 hal yang saya temukan di sini. Yang pertama, saya temukan bahwa Ratu Ester ini mempunyai tingkat kepedulian yang begitu besar. Dari saat bangsa Yahudi, bangsa Israel ini di kerajaannya Ahasveros, mereka akan dibinasakan oleh Haman, dan masalah itu sampai di telinga Ester. Sosok Ester yang telah menjadi ratu bisa saja, jika dia merasa diri egois seperti itu, dia bisa saja menyelamatkan dirinya tanpa memperhatikan bangsa dan juga keluarganya. Tapi berbeda, Ratu Ester menunjukkan bahwa sosok wanita seorang yang mempunyai kepedulian yang begitu besar. Lalu dia berjuang sekuat tenaga untuk kebebasan bangsa-bangsanya dan juga keluarganya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya temukan dari sosok Ratu Ester ini yang saya temukan, Ratu Ester adalah orang yang pemberani. Di dalam kitab Ester pasal yang keempat jelas tertulis itu bahwa Ester memberitahu kepada Mordekai dan juga Israel kalau jika dia menghadap Raja Ahasveros, hal itu telah melanggar undang-undang yang ada di kerajaan tersebut, dan konsekuensi yang akan diterima yaitu kematian. Namun kematian itu tidak membuat Ester menjadi seorang ciut, tetapi dia berani untuk
kebenaran di sini yang akan dilakukan oleh Haman untuk membasmi keluarganya serta bangsanya. Dan yang ketiga, dalam setiap rencana yang dilakukan oleh Esther yang saya pelajari, menurut saya ini poin yang paling terpenting bagi wanita Kristen, yaitu setiap rencana yang akan dilaksanakannya, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dalam pasal 4 jelas, sebelum dia pergi menghadap raja, memberitahu kepada Mordekai dan juga bangsa Yahudi, dan juga termasuk dia serta Dayak akan berkuasa supaya apa? Menunjukkan bahwa kita manusia ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena Tuhan. Jadi tiga kepribadian itu yang saya temukan di dalam. Terima kasih saudara. Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Kembali saya bertanya kepada Benaya. Kriteria wanita seperti apa sih yang Benaya harapkan untuk menjadi pendamping hidup nanti? Wow, ini pertanyaan yang belum pernah saya pikirkan, namun karena sebagai laki-laki harus saya pikirkan untuk masa depan saya. Siapa wanita yang belum bersama saya? Jadi ya tidak jauh berbeda, itu sama seperti mungkin tidak menyeluruh juga, tapi yang pertama menurut saya harus berlukit. Perempuan itu harus cantik, dan cantik di mata laki-laki ini kan relatif kan. Jadi saya harus cantik di mata saya, itu yang pertama. Yang kedua, tulus, tiga rajin, yang ada terlintas di otak, keempat itu putih. Tapi di antara 1 sampai 4 itu bisa saja tidak diabaikan oleh saya, karena yang paling terutama bagi saya wanita yang akan menentukan saya itu adalah wanita yang Iya, intinya adalah wanita yang takut akan Tuhan ya. Jangan-jangan yang di samping ya, soalnya tadi katanya putih. Iya, terima kasih itu dari saudara Benaya. Iya, Ratu Esther menunjukkan bahwa peran wanita Kristen sangat luar biasa di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, Kiki sebagai wanita muda ya, apa sih ya, atau bagaimana sih Kiki bisa berperan atau berdampak bagi keluarga dan masyarakat? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai Ratu Esther, dia sangat menjadi contoh dan teladan bagi saya setelah kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dari Ratu Esther ini. Ratu Esther ini kan dia adalah ratu yang kuat, ratu yang berani, kemudian dia berani menyatakan kebenaran, dia juga mau berkorban untuk keluarganya, dan yang terpenting dia mengandalkan Tuhan. Nah, ketika melihat dari Ratu Esther ini, bagaimana saya menjadi wanita muda Kristen agar berperan di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, ya saya juga harus berani mengambil suatu keputusan atau menyatakan kebenaran di tengah lingkungan ataupun keluarga. Jangan ketika melihat Esther ini mencoba untuk tidak takut, apalagi wanita terus muda lagi kan, karena Tuhan itu selalu berada di pihak yang benar. Nah, kemudian Ratu Esther ini dia berani berkorban untuk keluarganya.
Nah, begitu juga dengan saya belajar untuk mau juga berkorban, berjuang untuk keluarga, masyarakat maupun di lingkungan gereja, yaitu dengan waktu, tenaga, bahkan uang sekalipun. Nah, kemudian Ratu Ester juga mengajarkan saya agar saya bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan hari lepas hari, kemudian juga selalu berdoa dalam menghadapi apapun. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Kiki. Nah, dari kisah Ratu Ester tadi ya, di mana peran wanita Kristen itu sangat luar biasa di tengah keluarga dan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sanci, motivasi apa sih yang bisa Ibu sampaikan untuk wanita-wanita yang mungkin belum seberuntung Ibu ya. Ya, barangkali mereka hanya bisa untuk saat ini hanya bisa mengurus rumah tangga dan belum bisa berdampak bagi masyarakat luas. Oke, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang beruntung, semua wanita beruntung. Ya, semua wanita beruntung. Kita beruntung ya Bu ya. Iya, semua wanita. Tapi nanti kalau laki-laki tidak disinggung, semua manusia itu disebut manusia yang makhluk yang beruntung. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang wanita, bagaimana motivasi yang mau diberikan kepada wanita-wanita yang lain? Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa perlu membangun komunikasi. Kalau kita belajar dari kisah Ratu Ester tadi bahwa tetap ada komunikasi. Dia berada di istana, tetapi dia juga tetap membangun komunikasi sehingga ada informasi-informasi yang dia peroleh di dalam kehidupan dia sendiri di dalam istana dan juga keberlangsungan hidup bangsa Israel. Yang kedua adalah menggali potensi diri. Jadi melihat pada diri sendiri, menggali atau menemukan potensi atau kelebihan apa yang Tuhan berikan yang mungkin selama ini tidak disadarinya, sehingga itu bisa dikembangkan untuk berdampak. Kalau mau berbicara tentang berdampak, ya dimulai dari diri sendiri dulu, menggali dan temukan potensi yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi. Membangun komunikasi tadi, membangun komunikasi juga, tapi yang di sini adalah dia tidak membangun komunikasinya sepihak. Dalam arti kalau wanita-wanita muda perlu membangun komunikasi yang baik supaya ketika nanti diizinkan Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar sepadan. Dan yang berikut adalah bagi yang wanita-wanita yang sudah berkeluarga perlu membangun komunikasi dengan pasangan, dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga, supaya di dalam menjalankan tugas semuanya boleh terlaksana dengan baik. Nah, di atas semuanya itu kembali lagi tadi ya, Saudara Benaya ya katakan bahwa kriteria wanita yang dicari adalah yang paling intinya adalah yang takut akan Tuhan. Nah, di sini juga wanita Kristen perlu mengandalkan Tuhan. Jadi tidak berpikir bahwa saya bukan siapa-siapa, saya enggak punya nilai apa-apa, saya enggak punya talenta apa-apa, itu salah. Jadi perlu menggali potensi yang ada pada diri
dengan menemukan potensi yang ada pada diri, membangun komunikasi yang baik, sehingga di dalam melaksanakan semuanya itu tetap Tuhan yang nomor satu. Jadi ya, kembali lagi semua wanita beruntung ya Bu ya. Semua wanita beruntung. Jadi bukan hanya saya yang wanita yang paling beruntung. Ya, di satu segi saya disebut wanita beruntung, diizinkan Tuhan dapatkan pasangan Pak Julius ya, yang tadi Ibu sudah katakan paling ganteng, amin, ganteng ya, dan ini yang Tuhan nyatakan sehingga di dalam menjalankan tanggung jawab semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian. Iya, jadi wanita Kristen, mari kita menemukan dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Betul. Dan tetap berhubungan erat dengan Tuhan sehingga kita bisa berdampak bagi diri kita sendiri, juga di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Julius ya. Pesan apa sih yang bisa Bapak berikan atau bisa Bapak sampaikan kepada para suami yang masih menganut paham bahwa wanita adalah makhluk yang lemah dan perannya hanya di kasur, di dapur, dan di sumur? Baik Bu, saya menyampaikan seperti yang sudah dibahas dari tadi bahwa wanita itu adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat. Sehingga pesan saya bahwa kepada kita para suami, berikanlah ruang dan waktu untuk istri kita sebagai wanita untuk berkarir. Berkarir dalam hal apa, tidak harus menjadi ASN, tetapi mempergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam hal apa, entah hal berbisnis, dalam hal apapun. Yang pertama, yang kedua, memberikan rasa percaya diri, saling percaya di dalam hubungan keluarga, supaya si istri tidak merasa wah saya adalah wanita yang lemah, dan si istri tidak merasa wah cukup saya di dapur mengurus rumah tangga dan segala macam. Dan berikan kesempatan untuk menggali potensinya, berikan kesempatan untuk menggali potensinya untuk berkarir ya, di dalam segala bidang. Sebagai suami juga saling mendukung ya, menopang. Jangan beranggap bahwa wah cukup hanya suami aja yang cara bekerja, cukup suami aja yang mentang-mentang bahwa suami adalah yang kuat. Tanpa dukungan istri kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh daripada itu, sebagai keluarga Kristen kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga, kita senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam setiap kehidupan kita dalam rumah tangga, khususnya anak-anak kita, dan berdampak bagi orang lain, khususnya dalam setiap pelayanan kita. Mungkin hanya itu dari saya. Iya, jadi intinya memberi kesempatan kepada istri ya Pak ya. Iya, betul. Ya, dan selalu bergandeng tangan di dalam Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari keempat narasumber yang telah hadir pada hari ini ya, kita telah mendengar penjelasan tentang bagaimana peran wanita Kristen di tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Julius ya, kepada Ibu Sanci, juga kepada Kiki dan Benaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Sanci Amelia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh belajar bersama
tentang peran wanita Kristen. Mampukan kami untuk berperan penting dalam keluarga, dalam masyarakat, sehingga yang kami tampilkan, yang kami cerminkan adalah karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.